المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Belum banyak. Satu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama yang dimuliakan Walid dan Abun beserta seluruh pimpinan-pimpinan daya yang lain yang dapat hadir bawahnya, yang dihormati semua bapak-bapak, ibu-ibu peserta majelis taklim Kecamatan Pantaneri yang dapat hadir di tempat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena atas segala inayah dan bantuannya lah dan Allah dapat kembali berkumpul di tempatnya untuk kita lanjutkan kembali majelis taklim tanya yang tertunda pada minggu pertama kemarin karena bertepatan dengan waktu pelaksanaan pengajian muda. Maka karena minggu pertama penyelenggaraan pengajian muda, ya, maka tanya tentu saja harus mundur mengarah dengan selangkah sehingga bergeserlah jadwal tanya untuk bulannya dari minggu pertama ke minggu ketiga, dan insyaallah hasilnya di Raya bulan ke pengajiannya kembali dan nyolong kepada jadwal semula, yaitu setiap minggu pertama setiap bulan. Uronya tanya akan kita bahas kembali lanjutan pembahasan tentang masalah kurban. Dalam pertemuan tanya yang kau ikut, tanya akan kita bahas tentang hukum kurban dan syarat-syarat hewan kurban untuk sah disembelih sebagai kurban. Yang kau selesai, kita bahas berikut urutnya. Tanya akan kita bahas lanjutan masalah kurban tentang hukum makan daging kurban oleh orang yang berkurban. Apa hukumnya? Ya. Banyak yang akan tabur orangnya, yang mungkin taburnya tak coba yang penting-penting mentang. Ada kemandung karena minat wate tanya curonya wate itu wate. Tujuan tanya supaya bisa abih datang membaca masalah kurbannya tentang hal yang perlu yang penting. Kemudian menyondan dari bapak-bapak, ibu-ibu hal-hal yang
perlu dipertanyakan yang mungkin hana roh dalam bahasa orangnya tidak bisa dipertanyakan, tidak ada masalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 255. Walahu ailil mudhi al-aklu min udhiyati tatawwu'an wa it'amul aghniya minha la tamlikuhum wa yajuzu tamlikul fuqara minha liyatasarrafu fihi bil bai'i wa ghairi wa ya'kulu sulusan wa fi qawlin nisfan wa tasaddaqu bil baqi alayhima wa fi qawlin yatasaddaqu bi sulusin wa ya'kulu sulusan wa yahdi il aghniya sulusan. Wa daliluha al-qiyas ala hadiyil mutatawi al-waridi fi qawlihi ta'ala fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir ay syadidal faqir wal qani'a wal mu'tarra ay as-sa'ila wal mu'tarida min ghairi su'al wal asa wujubu tasadduqu bi ba'diha wa huwa ma yantaliqu alayhi al-ismu min al-lahmi wa la yakfi indal jildi wa yakfi tamlikuhu limaskinin wahid wa yakunu ni'an la matbuha wa thani yajuzu aklu jami'iha wa yahsulu thawabu bi iraqati dam bi niyyatil qurbah wal afdal at-tasadduqu bi kulliha illa laqaman yatabarraku bi akliha fa innaha masnunah kama qalahu fi asli radah. Rawal Bayhaqi annahu kana ya'kulu min kibadi udhiyati. Boleh bagi orang yang memperbuat kurban oleh makan daripada kurban sunat dan memberi makan orang-orang kaya daripadanya kurban sunat. Tidak boleh mempermilikkan mereka itu. Tidak boleh mempermilikkan mereka itu. Dan boleh mempermilikkan orang-orang fakir daripadanya kurban sunat supaya dipergunakan oleh mereka padanya dengan dijual dan lainnya. Jadi urutnya tanya mau bahas tentang masalah hukum makan daging kurban, makan kurban bagi orang yang punya kurban. Bagi orang yang punya kurban. Umpama kurban
hukum gepaju asal korbannya puji Tuhan. Yang dimaksudkan dengan pohon korban orang yang tak berkorban untuk orangnya, tak berkorban untuk orangnya yang pohon korban hukum oleh yang punya korban gepaju korbannya. Ini dari itu yang kata baca asalnya, Imam Nawawi menjelaskan bahwa orang yang pegang korban sunat nyanjek di baju korban koknya jek baju. Orang yang pegang korban sunat kalau kita jelaskan berikut, korban yang hana tamagaoi dan hana ta'yin yang korban sunat. Korban biasa. Orang yang pegang korban sunat jet baju atau korban dina jet ke baju sepertiga jet baju jet kecil kedau ukuran sepertiga ke bawah bagi baju kedau beberkan wajah lingkar yang terserah, tapi batasannya sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga. Mbak. Yang enan hukum jujur, enan. Mampunya lebih banyak pakai ban. Tak terdekat BO mendam. Yang lain terbuat rumah mendung, terbaca kedua mendung. Kita nyopi keluarga besar di rumah. Yang menurut penjelasan uku, benar kalau kita baca hadis, wal asah wujubu tasaddukun bibak dia. Pendapat asal wajib disedekahkan sebahagian korban sunat. Yang baik puau kedau mendung yang baik. Tak korban kedau tak baju kedau mendung rumah. Hana jauh-jauh kegau. Yang baik. Atai na ada mentedekah ke fakir miskin. Mutikilau kaju. Yalah puau juga rumah tak guna kenal tak baju kedau. Cuman buatnya dengan kurang baik. Kurang baik. Yang dia dapat jauh kedau baik lebih sepertiga. Yang gaji. Kalau kemung yang gadat satu suap makanan. Satu suap. Tidak lebih dari tabung tu. Yang kemung ngelaga dah. Yang lain hanya untuk dapat halus dapat pokok je lain. Tapi ingat yang jem kepada oleh yang korban adalah korban sunatnya. Kalau korban wajib yang tidak boleh sekali-kali dipaju oleh yang korban, walau sesuap tidak boleh. Itu kalau korban wajib. Maki bancinya ubi ayah keburu tadi. Ini memang khawatir dapat jauh korban kau. Dapat jauh korban kau tanya. Kalau memang yang kaji ke korban wajib.
Mana gampang dia kemat katanya madang tabak kubur. Kena kubur lain. Yang ditolak perlu kebijakan daripada panitia kurban. Perlu bercatat tapo-tapo kubur wajib yang naik serah bak panitia. Yang nanti ke umpau kurbannya beruh macam dari kurban raw. Pucit dah cek dari kurban gap tak jauh ke konyan yang je kami tahu kurban lain yang anak wajib yang tak jauh konyan yang baik kurban ram yang je yang je tak pegang kebijakan. Jadi sehingga nyonya pegang kebijakan bagi rata rumah yang dia pegang kurban wajib pun mungkin mengcip wajib kurban tapi kalau tak tahu kurban gap itu satu. Yang kedua, orang po kurban jut gejau kurban ganyan yang sunat untuk orang yang kaya, tapi gejau untuk orang yang kayanya untuk dimakan. Baik untuk pulau. Berarti orang kaya adalah itu macam itu orang tapi maka ya jauh nampak betul nak tak ada pulang hana mau jauh bau bukan je pulau yang je orang yang kaya yang menerima pembagian kurban, daging kurban yang sudah yang dipakai untuk baju je baik untuk pulau atau kemudian gajok ke orang lain yang hanja si khusus untuk baju. Mamanya kurban wajib pakai bandu orang kaya tabang lagi rumpau kurban hanjir baju hanjir terima bagi orang kayanya hanjir baju kurban wajib enggak bila dia jauh untuk kurban wajib ke orang yang kaya yang tolak katanya. Maka tugas panitia kurban amat tetap bagi kurban jaga menyona kurban wajib yang jaga tata baru menuju ke rumah orang kaya. Sebab orang kaya hanjit baju kurban wajib hanjit baju yang tajuk ke orang kaya kurban sunat. Di orang kaya dia diterima daging kurban sunat gap yang hanjir lejo ke gap dibanci dagun baju anak baju kedau agak cedera baju ataupun juga kenoi hoi anak daya baju je yang je pegang ke makanan benar. Yang tiba ka jelas ka mana Jadi di orang katin yang terima kurban gam, kurban wajib, ada kala kurban tunai, yang bebas pakai orang katin. Gekem pajau je, masak atau gekem membagi-bagi ke dua belah beja atau gekem mempulau beja, bebas pakai.
yatim. Yang terbatas penggunaan di orang kaya. Orang kaya yang menerima kurban sunat yang hanjut kurban yang pindahkan milik kepada orang lain dengan cara apa saja, dengan cara pulau, dengan cara hibah dan lain sebagainya. Yang dia dipakai kedau, dipajau kedau. Hanya penting. Sumber hukumnya baca oleh ulama atau dalil. Dalilnya itu dalilnya itu dikiaskan pada hadiah sunat yang tersebut. Dalil hadiah sunat itu dalam Al-Quran. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqira wal qani'al wal mu'tara. Makanlah kamu daripadanya hadiah-hadiah sunat dan beri makan olehmu akan orang-orang yang sangat miskin, sangat fakir, wal qani' dan orang yang meminta, wal mu'tarib dan orang yang menginginkan tetapi tidak meminta. Orang berhajat tapi hanya lelaki yang diujuk hadiah sunat. Umpamanya tanya nak dihadiahkan dia tapoh kami hadiah sunat kan hadiah wajib. Yang hadiah sunat yang oleh Allah Ta'ala diperintah kepada orang yang terima memakan sebahagiannya. Baik baju ke dalam mendung, baik baju ke dalam mendung, sebahagian baju ke dalam. Yang lebih banyak jauh ke orang-orang yatim, jauh ke orang yatim. Jadi makna ba'isal fakir, orang sangat fakir, jauh ke orang yang yatim-yatim. Wal qani'ah dan ke orang yang meminta, ya laki Nabi ku kalau beo mesti kata dulu. Yang jauh. Wal mu'tar, orang hawa haji, dah tepu dari raut wajah haji, hawa katanya. Tapi laki dan lagi orang kaya begitu. Kadang-kadang orang kaya kecil laki, tapi dia tak ada raut wajah, hawa yang jauh cik. Dagingnya cara orang yang menerima hadiah sunat diperlakukan hadiah sunat. Jadi kenalah gekias masalah kurban tunat. Intinya hanjit pajau ke dalam mendung. Sebahagian pajau ke dalam, sebahagian guna jauh ke kau. Cuman masalah padinale pajau ke dalam yang hanya dipegang dalam ayat bunau secara tegas dan jelas. Hanya dipegang. Yang nak dalam ayat fakulu minha, makan kamu sebahagiannya. Mas sebahagian tidak ada sebahagian. Yang hendak dipegang oleh Allah ukuran sebahagian yang dimaksud oleh Allah dalam Quran. Hendak dipegang dengan jelas. Maka para mujtahid kerja ijtihad ayatnya. Waktu ijtihad timbullah berbeda-beda pendapat para mujtahid. Sebagian mujtahid mengatakan yang maksud sebahagian itu sepertiga, yang menurut sebahagian mujtahid. Tapi mujtahid lain yang mengatakan yang dimaksud kan mujtahid lain
Ya cik Imam Syafi'i kalau fi qaulin. Imam Syafi'i beda pendapat. Sabah pendapat kau nyan sepertiga. Nyan maksud sebahagian dalam ayat kuno. Fakulu minha. Sepertiga. Tapi pada pendapat beliau yang lain, setengah. Ya, setengah. Pendapat yang lain juga pendapat Imam Syafi'i mengatakan sepertiga dimakan oleh yang punya kurban, yang punya hadiah, sepertiga itu berarti dibersedekah, sepertiga itu diujuk hadiah ke orang kaya, diujuk hadiahkan kepada orang-orang kaya. Lagian pendapat Imam Syafi'i. Jadi bandai buah pendapat bak tafsir ayat fakulu minha guna yang bandung pendapat Imam Syafi'i. Oleh para ulama-ulama getaring, diperhatikan dalil-dalil dan alasan-alasan dari ketiga pendapatnya. Hasil daripada tarjih ulama itu kesimpulan yang kuat dari lima pendapat adalah makan sepertiga yang dimaksud dengan baju sebahagian daripada hadiah. Makan sepertiga. Jadi oleh karenanya nyo yang tak amal kita jawab. Ya, karena nyo yang mau amal, nyo yang kuat, yang tak amal. Jadi menyona tak kerubun tu nak, kita nyo tu, jut dapat jauh, sepertiga, baik tak perlu baik. Walaupun dia nak pendapat asal ke, jut agak lebih, yang penting baik dua dalam mereka betul, tapi tidak baik. Yang tak perlu baik, dah sepertiga kurang baik. Yang gaji sepertiga sebanyak-banyaknya. Kalau mau yang lebih lagak alam satu suap, tidak boleh lebih. Benar. Ya. Wal afdal at-tasadduq bi kulliha. Kemana? Wal asah wujubu tasadduqin bi ba'dihha. Pendapat asah wajib disedekahkan sebahagiannya kurban sunat. Ada ukuran wajib sedekah kurban sunat, wa huwa ma yantaliqu alaihi ismu, dan dianya yang sebahagiannya wajib disedekah itu sesuatu yang teritlak di atasnya oleh nama daripada daging. Penting yang kagakun atau korban atau paling ni kalau ukuran mutiang yang paling baik yang kita tanya mak gau yang punggu ikan ni gau yang ti kameng menyoti kameng ti keber menyoti keber mungkin nyaw berita sampai tani kenti nya nanti karena kata lalu ni macam mana ada lagi kenti dia kata-kata dagingnya baik kata sebab minta sedekahnya jadi berdaging yang sedekah baik lain baik ada kata sedekah orang geliung ataupun iku-iku sedekah tempat orang geliung pina nasi pajau juga yang sedekah ataupun kulit nya hanjir si berdaging. Jadi hanjir yang selain daging walaupun yang jenis barang yang dimakan lagi on geliung hidung kubu hidung pada tok-tok ngedalawa yang nak itu kubu yang matuk jenis barang dimakan. Tapi untuk sedekah korban hanjir ngatanya ini harus dengan atau menyuruhnya paling kurang terlalu tumpuk lah. Bacanya ada tumpuk jika ada tumpuk-tumpuk bahkan di kota. Cuma tumpuknya barangkali lain cara tumpuk kota. Punya kota mungkin dah 1 kilo, 3 kilo ke bawah terlalu tumpuk. Itu yang gempong mungkin pegang tumpuk tu. Hanya ada masalah. Penting benar atau.
Wal afdal atasadduq bikulliha, dan bermula yang terbaik itu mensedekahkan semuanya kurban sunat kecuali satu suap yang diambil berkat ia dengan memakannya satu suap. Fa inna, maka bahwasanya makan satu suap itu sunat hukumnya. Orang yang tiga kurban sunat yang paling enggak tinggal ke draw ukuran tabotu. Berarti cak macam tiga mau bina rendang goreng. Bujur dia bujur bodoh tiga tak lama bahaya ngambo. Yang ukuran ni. Ada tagun tidak mungkin tiga gimana mau tagun. Tapi mau tagun lain mungkin. Dia tagun lain yang tiga. Cak mau tabotu baju dia macam. Yang enak ngajak. Yang paling baik. Yang sangat baik lagi, yang satu suap itu adalah dari kabat. Jadi makna kabatnya limpah. Kau nanti limpah. Dari limpah. Cak limpah tidak. Yang terpacu yang paling afdal. Yang lebih banyak. Jadi manduk dan sedekahkan. Karena pacu tiga tuk makanan yang ikut Nabi. Nabi lagi Nabi kita kau bentuknya bijak limpah dikira baca ukuran tabah bapa ada dibaca lain mandum kesedekahkan yang kau beli yang kau rumah digoreng atau dipanggang dibaca ke orang sekolah yang lain mandum disedekahkan. Banyak kembali kepada tanya masing-masing. Kamu pegang yang paling baik, kami yang paling baik. Yang lagi ada tanya, atau kamu pegang yang baik walaupun tidak terbaik, angka ukuran sepertinya baik-baik, atau hana pegang yang baik atai berhala je Papua rumah tu jauh gegap nanti orang mentang ada Papua berapa baju berapa tu je hanya terserah orang mak drop tu mati-mati ini hana tu atu leh hana leh tu atu ya. Tapi kurban tunai. Baik kurban wajib. Minyak kurban wajib, yang anjir. Ya kan? Kemudian yang kedua, yang kata masalah. Wa tasaddaqu bi jaldiha atau yang dafa'u bi, dan disedekahkan kulit-kulit kurban sunat atau diambil manfaat dengannya. Tentang kulit kurban yang jelas yang hajib pulau tidak boleh diperjualkan. Yang hajib pulau orang pol kurban. Adapun le orang terima pembagian kurban bila kulitnya nerut ke gonya, jika orang yang kau orang kaya je pulau. Tapi orang kaya yang hajib pulau sih izin je baju atau pakai yang dia pokoknya hanya rot juga. Wa waladul udhiyah al wajibah muayyana ibtida'an min ghairi nadrin aw bihi aw an nadrin fi dhimmah yuzbahu ma'a ummi sawa'un kanat hamilan inda ta'yin am hamalat ba'dahu kama fi rodah ka asliha wa laisa fihi tadhiyatun bihamilin fa innal hamla qabla infisali la yusamma waladan kama zakarahu fi kitab al-waqaf. Dan anak kurban wajib yang ditakyinkan pada permulaan daripada tidak ada nazar atau dengan nazar atau dari nazar dalam zimmah itu disembelih bersama ibunya. Bersamaan adalah ianya si ibu itu hamil pada ketika ta'yin atau hamil setelah ta'yin.
Kurban wajib. Kurban wajib. Kurban wajib. Izin punya kurban wajib beda dengan kurban sunat. Tentang kurban ulu, kurban yang bunting. Kalau kurban sunat, bila disitu bawa teoraya di tengah bunting, yang pendapat muktamad hang gebiti dah. Hang gebiti. Weh, haji ukur ke dia tengah. Pai lahir ni lah. Yang punya kurban tunai. Hang gebiti. Yang pendapat muktamad, tapi nak pendapat tabote yang pendapat lemah jeti. Amai tanya lagi benar. Lebih yang aman dan tidak pendapat yang muktamad. Yang aman. Jadi baik tadi menyona hewan kurban bawa dia ke munti jika ternyata hamil. Yang kurban yang tunai yang pendapat yang muktamad hang gebiti. Beda kurban wajib. Jangan kata engkau nyo kebunya menyepulih bataket. Punya muka putih ke kurban. Tak pegang apa kebu. Atau tak pegang apa Allah. Hanya kebu itu. Ya Allah menyepulih bataket kebu domyan umpama. Yang kebu taket yang dengan putih ke kurban. Berarti kau wajib. Yang kau wajib. Lalu tok wate oya ka hamil di tengah hamil. Yang wajib di. Wajib di. Wajib wajib. Ya. Mak orang tadi anak dapur pagi-pagi. Anu yang tahu dia belum tadi mak ni tiada ni wajib tiada. Ya anaknya yo tak muka oi unau hana hamil atau tengah hamil tinggal doa ya kada he anaknya nya wajib ti orang tadi mak ji wajib ti ai mentobit agak obit ti si nyobanya hana tak dia dalam masyarakat ya tak ada macam mana mak mendah kan. Anaknya beringat saja. Terkadang nak kurban wajib. Tiga dalam dua wadai orang kaya kacau ni. Yang anaknya berhati mati. Utau bancet iji. Mata dia teti dia hai atau baju. Hanya hai baju baik baju punya baju punya hana lang po bawa buah yang adanya tetap izin wajib ti. Kaya kan? Wajib ti. Wajib ti bukan dalam artian jinyan kurban kan? Anak kurban, anak hewan kurban yang kan kurban. Nah, itu kan? Anak hewan kurban yang kan kurban. Apakah wajib ti? Tidak mak, ikut mak mak kan wajib ti. Hukum anda tidak mak. Menyomak wajib ti, ji wajib ti je. Jadi wajib ti-nya karena hukum sembelih anak hewan kurban terikat dengan hukum sembelih mak ji. Hukum sembelih mak ji wajib ti watenya. Menyemak ji wajib ti watenya. Anak ji wajib ti watenya. Tapi status mak dengan anak beda. Mak kurban, anak bukan kurban. Terbanyak hanya kekun pajak kurban wajib. Sebab anak kurban nyangkan kurban. Yang hancur di pajak lewat yang po kurban wajib. Mak ji nyang di pajak.
Dia nyan yang berbun. Yan kali berbun ikan mau pota, ini pak muda. Yang kebetul kebanyakan dia muda. Kemudian walahu ada macam-macam apakah walahu dan boleh bagi yang berkurban makan semua sekaliannya anak. Orang pegat kurban wajib. Kebetulan kurban wajibnya kaji wajib itu mana yang anak yang muda wajib ti wajib terima di dan bagi yang kurban wajib yang anak yang je lupa jauh ke dalam tu je lupa jauh ke dalam tu bahkan je kerja karena yang hana dikira anak hana dikira kurban anak kurban bukan kurban benar. Maka dia dibaca oleh hukum kurban wajib juga yang mandum. Wajarbu fadili labaniha dan meminum yang lebih daripada susunya kurban wajib. Gimana? Kurban wajib benar. Yang kemungkinan tak terkidang turahnya apa ni nak? Maksud di mana yang apa? Tengok kena kurban wajib. Kurban wajibnya nane wajib. Nane lagi benar. Yang terlama kalau dati maji. Jadi apa tu? Kalau tu wadah dati maji. Pukul bertanya. Tajib susu maji. Sedangkan maji yang menyelumah ke iprah itu macam mana? Iprah itu ya kebun iprah itu menyelumah mana? Maknya kerja kebun wajib izin ada kenyang kan? Yang tutunya jeb tajib kita nyawa tapi jeb tajib yang lebih dari di jeb lain lagi. Baik lupa aja dia juga yang jeb je. Kenyang kan? Ini. Kalau tahu jeb lain yang betul dia apa ni? Ya jeb kemana dia nyawa. Lagi nyaman tu je. Jadi baik lupa aja ke kita nyawa. Tinggal hantik untuk yang je. Buka. Tiba pertanyaan. Han roh dalam Torah baju. Ti ke hubungan wajib. Dia umpau ke hubungan wajib. Han roh. Yang susu je. Yang air susunya. Yang kan ke hubungan. Yang kan ke hubungan. Karena itu maka wate makji kawa kaji wajib susu yang dalam tubuh makjinya hana rot wajib pada hana juga kurban mati ciri baca le umpah je mana tambah lagi ane ji yang kan kurban kan makjinya yang ane ji kan mak kan yang ji baca benar ji baca yang benar. Yang kali. Dia potong-potong dah. Dia mengaduah wadah untuk dialog. Iban mumpung dah. Wala tadhiyatun liraqiqin
nhân bệ đặc hưởng hana bakang orang dia ke macam tu wala tadhiyatun anil ghair bi ghairi iznihi ya mungkin lebih kenapa tidak wala tadhiyatun anil ghairil hayyi bi ghairi idnihi wa bi idnihi taqaddam wala an maitin illam yusi biha wa bi isaihi taqa'u lahu, dan tidak boleh berkurban untuk orang lain yang hidup dengan tiada izinnya, wa bi iznihi taqaddama, dan dengan izinnya itu telah terdahulu, berarti boleh. Tapi kerebun kegau, nyogoknya ada dua macam. Pertama orang mentang ubib. Yang kedua orang halali kamati. Nyojino pakiban hukum tapi kerebun untuk gop, makna gop telah endraw tanya. Yang mentang ubib orangnya pakiban hukum sah dengan cara naidin dari orang yang bersangkutan. Naidin punya naidin anjir. Punya naidin anjir. Yang ini agak akan lurut macam. Jadi nyo kalon-kalon ibarat dalam penuh-penuh kitab. Mulai dalam kitab Bajuri, terus dalam Mauni, dalam Manhajul Tulab, yang taban berarti. Kemudian bicarakan berizin orang yang tak kurban ke orangnya, jika orang yang mendaudet yang turah haji telain berbawah turah telain berbawah turah berarti berbawah masalahnya nhau dựa ta cơ vươn cái góc ngà này tin góc nhà dựa pertama tata'iyatu wahidin min ahli bait tahsulu biha sunnatul kifayati lahum kama marra wa illam yasdur min baqiyatihim izin. Tak kerebun ke ahli bait. Bila gopnya yang tanya tak kerebun ke orangnya adalah ahli bait tanya. Yang kepegang ini yang sah kerebun ke ahli bait. Walaupun hana izin dari mereka sah. Untuk dah jelaskan makna ahli bait.
Sah. Tapi ingat, sah hajinya pun maksud sah. Coba dengar pegang. Pun maksud sah. Tak terbun ke ahli bait dengan hana izin. Maksud sah tahsulu biha sunnatul kifayah lahum. Hasil sunat kifayah bagi mereka. Makna hasil sunat kifayah adalah kagugur perintah berkurban atas mereka. Dengan tati lagi tanya ke awaknya. Gugur perintah kurban. Sebab hukum kurban menyulap tabur keluarga oleh ramai orang sunat kifayah. Bayang tak? Tapi bila tanya cik tirau kau bet, hana punya ahli bet, hana keluarga, hukum kurban sunat ain. Sunat ainiyah. Yang hukum kurban. Bila tanya nak punya keluarga, yang tu makna keluarga untuk dijelaskan tu. Hukum kurban sunat kifayah. Apa makna sunat kifayah? Bila dalam keluarganya kana atau pupuk yang kagugur perintah berkorban dari semua orang lain yang tidak berkorban dalam keluarganya. Kau maka susah mudemeng pahala-pahala dulunya kau yang maka susah. Punya untuk mudemeng pahala yang harus guna izin dari yang bersangkutan. Guna izin. Yang benar. Jadi Pak mudemeng penjelasannya. Nya penjelasannya mudemeng yang paling kita mau ni. Ina berken walakin nasawab fima dzukira lil mudhahi khassah. Namun pahala berkorban baturah orang dikorban ke ahli bait dengan hana izin yang hanya bagi orang yang berbuat korban. Hana ruh kawan lain pahala. Li'annahu al-fa'il, karena yang pupuk korbannya orang yang melakukan korban. Kama fil qaimi bi fardil kifayah. Saban lagi orang yang pupuk fardu kifayah. Orang okay pupuk fardu kifayah, maka ya ilai kasah fardu kifayahnya untuk semua orang yang kena hukum fardu kifayah. Contoh, dalam kampung nak orang meninggal, tajhid jenazah hukumnya fardu kifayah. Tajhid jenazah fardu kifayah hukum. Yang fardu kifayah, mana fardu kifayah? Yang perintah wajib ada dari Allah, ada asal kampungnya untuk urut banyak guna. Tapi perintahnya bukan tercela fardu ain. Wajib fardu kifayah. Ketika tajhid jenazahnya akan dilakukan oleh telah 3 orang, ya, kasah fardu kifayahnya untuk orang lain kafar ke. Kamu ada, pemada kagugur talak. Kagada perintah, kalau bak perintah bau terhadap orang lain dengan nadi pupuk di tirawur. Kan berarti dengan dipupuk di tirawur orang lainnya mendapat pahala. Taban lagi pahala ni cuma oleh orang pupuk. Kan lagi apa tadi? Nyebut penjelasannya walid ngabon. Terbaik dan nyonya duit teraturan saja. Yang menyota kita baju ni, menyahana tak kita mohoninya, mempayeh tanya. Makna mempayeh, kau telah baju ni, telah cak pengertian.
lagi dapat duit secokotan lagi dapat duit ini Pak Lamo ni apa perkembangan tanya ya ya ilai ya berarti je tadi kebun ni tanya ku untuk draw tu dan ku untuk ahli bet ku ahli bet je tabah kemeng tadi je mereka mereka untuk draw kemeng tabah kemeng tadinya untuk draw dengan ahli bet tanya je pemana je kita jaza ke boleh bukan tidak boleh pemana boleh dalam artian kaglah orang lain keluarga tanya guna dari perintah berkorban dengan kurban tanya glah agak menurut bukan dalam arti dia urungnya mau timbang pahala kurban lagi mau timbang lagi tanya lagi ya disinilah bertanggung hadis Nabi ketika Nabi geti bawa kurban Nabi berdoa Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad berarti Nabi Muhammad geti kurban untuk drawanya dan untuk ahli baitnya dan untuk umatnya kami apa dua kami geti tapi diperuntukkan ke draga ke seluruh keluarga agaknya ahli baitnya dan ke seluruh umat agaknya yang pemana sah kurban Nabi untuk semua ahli bait sah dalam artian terlepas ahli bait dari perintah berkurban karena kageti Nabi kurban dan bawanya tapi kan dalam artian ahli bait Nabi yang hanati kurban mudah pahala lagi mudah oleh Nabi yang akan menang bawang dia hendak bubuk gelah kifayah haji punya kurban sunat gelah sunat kifayah yang mana gelah bak sunat kifayah lagi yang mana tu je jadi jika dalam buku ini penjelasan Jerman halaman 285 pokoknya nak mandang teruk telefon dari tengku-tengku balon jadi dipegang untuk ahli bait anak kepada ini berarti je dah kurban laju ke ahli bait ahli bait dan yang tahu deh je dah kurban laju anak pula ke ini jadi sebab ini jamah lanturah pengecualian telah tabah berbah tulah ini kecualian dari harus oleh kaidin benaidin jadi keterangannya lah kita bajuri yang diklaim oleh orang telefon orang tuan kalau kita bajuri memangnya orang yang seandainya hanya tahu kita boni kita nyopi roh macam mana kenyang kan benar jadi yang maksud boleh maksud boleh maksud bolehnya maksud boleh kan maksud boleh mudah mempahala kan yang maksud dosa mudah mempahala kan yang sah untuk lepas daripada tuntutan berkorban yang enam sah di ketobak pahala kenyang yang tak turah turah yang kedua yang dia dah kerubun tegak dengan hana izin yaitu
al-mu'ayyanah bin nazar. Korban yang wajib dengan ta'yin. Dengan ta'yin. Ta'yin dengan nazar atau ta'yinkan dengan nazar. Ta'yin macam hana nazar. Dia ta'yin dengan nazar kepada kan? Ya, walillahi alayya wajib atilon ya Allah, wajib atilon lon korban kami nyau. Nyan wajib dengan nazar saja. Berarti kaminya karut lah wajib tak korban kerana kau. Tak kau. Dah contoh wajib yang kan dengan nazar. Lagi dia tak pegang apa kau. Nyau kami korban. Tak kubak kau. Kami korban. Jangan tak pegang apa kau. Nyan punya lagi yang takkan kau wajib cik korban kami nyan. Tapi wajib korban jika dengan nazar, dengan semata-mata ta'yin. Jadi igau kau terjadi wajib korban dengan sebab ta'yin pula. Budak tanya yang kan poli, putih orang yang drop kami yati jadi. Ini po macam pudak. Bek-bek pengen poli katanya. Nyentah. Yang nak poli din po. Atai tertipu nak kebuka oi kau. Dia tu apa tu tiada. Makna chưa ta có vườn hàng trước cái bài bây giờ đều có vườn gạo ta có một nhà của con bò chứ không có ta chỉ hai cái đó nhau để tia được gạo điều con bò vì han ta tia chứ ta bahkan ta sebab kebun yang kau wajib dengan ta'yin ini hanya lewat wajib ni wajib tadi. Maka ada perlu lain kita jawab. Itu pun menyatakan kau bergegap pakar anjib dan ini. Mungkin kau dengan ni hantah dan ini ibadat kau. Kemudian ada di udah umpah. Ya, ini umpah pihak. Anjib dan ini ibadat kau. Kecuali ibadat tertentu yang memang oleh cara kagi izin dan yang dah pemuda dagap dengan anak kecelakaan guna izin. Yang apa? Yang je. Yang je. Dah jauh kan? Yang apa? Atau contoh lagi ibadat tertentu. Lagi tertentu lagi jaga. Umpamanya ialah jaga. Jaga. Gap mau jaga dan yang perlu jaga. Yang je maknanya ke yang ibadat yang dibolehkan diperbolehkan dengan anak itu tak apa ibadat yang je tapi cuma padung-padung bawah ibadat yang lainnya yang lain banyak hanya orang terpemuda dagap harus dengan seizinnya bahkan kerana bertanggung dengan ni hanya ni ibadat gap nyana izin daripada umpah ibadah. Laginya. Yang kedua. Yang kelai. Turah yang kelai. Turah yang kelai iaitu tadhiyatul imam anil muslimin min baitil mal. Pemerintah geti kebun ke rakyat, ke masyarakat dengan harta baitul mal. Nyanjut geti laju oleh pemerintah ke tahu geti dengan hana izin yang bersangkutan. Contohnya kekayaan baitul mal buat umpamanya ialah tiplo boleh mau dia dah bilang tiplo boleh mau tu kemana budak pemerintah dia bilang tiplo boleh mau gerti lah tu ke tujuh pulau ada motor boleh mau tujuh pulau dia pertama tujuh pulau tetap suka kan itu boleh
Yang anak perlu itu yang bersangkutan. Dia. Yang keput. Ya. Yang keput. Ya. Yang keput. Kurban seorang wali untuk orang yang diwalikannya, yang orang yang diwalikannya ini hancur ilmu kebun kedau. Jaga kebun kurangnya oleh walinya, tapi cara di dengan harta draw oleh wali, dengan harta umji. Kita tanya, tapi kebun ke anak min, anak draw tu. Yang anak min tanya hantar di kebun. Anak min yang macam di bawah, nyanyi hantar di kebun. Tanya terlaku ayah atau nek, jauh tadi kebun ke anak min tanya. Dengan harta tanya, dengan izin ji. Atau dalam keluarga tanya, nak urun kapungo, kapungo, tanya wali, wani kapungo. Budaya, jin ketika pun kan ni wani kapungo yang kali basah ni, tapi pungo. Yang jin oleh ayah, ketika pun kan ni wani yang pungonya, dengan harta rau, dengan ada izin ada yang pungo benar. Mapak lagi dia bawa pokok. Dia juga aku. Jadi yang hancur tadi kebun kawannya dengan harta awannya nyanyi. Jadi nyoke ini aku pegang nak. Wala tadhiyatun anil ghairil hayyi bi ghairi izni. Tidak boleh berkurban, memperbuat kurban untuk orang lain yang hidup dengan tiada izinnya. Ini lanjut. Jadi kecuali pendaurung menau, pendaurung yang pendaurung yang tak pertama. Orang di kebun ke ahli bait nyanjut ditati kebun ke ahli bait roda dengan tiada izin mereka nyanjut. Matau ahli bait nalai macam turah ahli bait. Maka dalam kitab Sabilah bunga tegakkan ahli bait nya lafaz mustana. Makna ahli bait apa? Muhtamil kepada makna pertama, muhtamil kepada makna kedua, muhtamil kepada makna ketiga. Dan apa? Yang pertama, yang pertama arti ahli bait kerabat tanya po kerabat agam, po kerabat inam, po kerabat dekat, po kerabat jauh yang ahli bait. Maka luar itu bisa kerabatnya urung tabah rumah tanya bisa tidak penting kerabat enak dah. Yang tabah makna ahli bait. Makna ahli bait yang kedua, orang yang biaya udip goknya wajib ada tanggung. Orang yaitu keluarga tanya yang wajib tanggung biaya hidupnya. Yang ahli bait makna yang kedua. Maka mentang kita menginap yang wajib yang kedai lah. Pertama orang inam tanya, yang kewajib belanja udip tanya. Yang kedua anak tanya yang belum beli baru. Yang belanja udip ya kata tanya. Yang kedua orang cik tanya yang kedua, yang miskin hana harta, lu kerja tanggung boleh.
Nyan biaya udip kok nyan akhirnya yang ke ahli bait. Nyan makna yang kedua. Makna yang ketiga, ahli bait adalah orang yang nadu dalam rumah tanya, tahu rumah tanya. Punya atau rumah ada kelakon. Jadi bau wayanya, punya hinan tanya rumah. Malah waya tu kenal ni. Tu 3 minggu ini rumah. Ahli bait. Padahal kan keluarga tanya kan sedang tu. Jika mungkin ijab katanya bukan nangonnya atau karena lainnya, pokoknya bawa wate kubur jina yang nanti jantungnya lah kubur tanya nyan ahli bait. Nah, jadi nyan makna ahli bait ni benar terbenar turanya ke makna yang pertama, terbenar ke makna kedua, terbenar kepada makna yang ketiga. Nyan leboh makna ahli bait. Jadi intinya menyatakan hubun ke ahli bait yang sah kehubun kepada mereka dengan hanya izin mereka. Tapi kembali ada benar, makna sahnya, makna sah adalah terlepas mereka daripada perintah kurban. Kan dalam artian mereka itu mendapat pahala kurban, lagi tanya kurban, mana mungkin? Tambah kami mungkin 20 orang, mana mungkin? Tenaga kagak tu kami untuk tirawul. Mampu kita kami tambah kami yang ke makna tak dengan kata tiga kedanya gelah awaknya nyaruwe makna tak gelah awaknya daripada perintah itu. Mami kebenar pahala tiga Allah. Tapi menyotu gelah bak perintah kurban yang kaglah mendanya tiga. Jadi menyepahala hana kurban. Yang makna pengertian sah dan kemudian ke ahli bait dengan hana itu. Nah, hana itu. Kemudian beda dengan lebar tuate. Dan lebar tuate yaitu turang kedua kemudian tapi kemudian gap yang kawajib dengan ta'in. Nyampu makna gelak ci pahala-pahala kurungnya ditamping gelak bak perintah berkorban wajibnya juga pahala-pahala kurban kurban tanya orang tepu tanya kan bahkan tanya orang ketinya nanti yang kelai turah pemerintah bupatinya lain sebagainya bila geti kurban ke rakyat dengan harga betal mal yang makna sah, cuma dia mau pahala-pahala aku orang yang ditiga obornya dari pemerintah pula. Karena pemerintah dengan ketika obor-obornya itu bermakna keguna kaki jauh obornya, dua ketiganya. Berarti cadang je. Yang makna ni, jadi mungkin dengan pahala. Juga yang tepat, yaitu sila wali geti obor, kurang jangkau nyandang wali. Dengan harta roda. Dengan harta roda. Jadi yang kubur yang takut yang bersangkutan. Jadi yang beda tu rata tabah, yang tu rata untuk ahli bait. Yang tabah yang beda tu rasa. Yang lain mandum sama. Kan. Ya. Untuk abon, walid dan tekun lain, cak kita murni, cak kita berjuri. Untuk cuba kadang pembanding ibarat kita. Lagi minggu pegang lah murni lah, makesud bajuri dan menancip makesud dalam kitab Manhajut Talibin. Manhajut Tulak. Yang terakhir. Tabotu. Wala an maitin illam yusi biha. Dan tidak sah kurban untuk orang yang telah mati jika tidak diwasiatkan dengannya berkurban.
yang kudu mati. Nyawa si kata ikut ber, kata dengar langsung penjelasan dari kitab. Kami mungkin dengar dari tengku-tengku yang pegang. Nyawa dengar kata ikut ber, jadi dia goyang matalahnya. Menyonya berita-berita lagi lain. Dia goyang, dia pengaruh. Nah kitab pakai sangat jelas dipegang. Wala an maitin illam yusi biha. Kurang mati hansa terkorban jika hanya wasit untuk berkorban. Hansa. Mamanya wasit nyansa. Dia berarti masuk dalam turah kurban kegau sih. Cuman orang lainnya akan mati. Nhưng bunuhkan tak kurban kegau yang tahu dia. Nyot tak kurban kegau yang kahanali. Yang punya anak wasit hansa kegau. Makibanci cara kita. Cara kita. Nah cara kiban cara dati kurban atuh nama tanya. Dati kurban atuh nama tanya. Kemudian dan niatkan pahala kurbannya untuk mengenali nyanjir. Pat ketangan je, pat dalam moni je. Pat dalam moni. Gimana? Fa'in zabahaha anhu wa asyraka ghairahu fi tawabiha. Jaza seseorang berkorban untuk pribadinya, tetapi dia niatkan pahala kurbannya itu untuk dirinya dan orang lain. Orang lain hanya boleh. Ya, pahala kurbannya dinit iji untuk kau dan ke orang lain. Itu boleh. Hanya apa? Yang kelebihan cara adalah menyata kemeng, batu, orang hanale dengan kubur. Baik tak kubur langsung. Awalnya yang mata le dalam masyarakat, orang hanale langsung ke pertama menang. Kita bawa kubur, ini kita ketahui. Nyok yalong tidak, mak tidak, nyaman dong kata dia. Wasik dah nak boleh. Nyawa ni baik. Jadi dia. Dibanjir dan kubur akhir nama tanya, kemudian dan niatkan pahala kubur tanya untuk koknya yang lagi anjir. Dan cara dapat itu orang hanali ngon ibadah kurban. Hanya kami Allah alam bisawab wa ilaihi marja'un. Alhamdulillah, kata pada wadeji pembahasan tentang masalah udhiyah pun kami dari awal sampai terakhir. Maka oleh karenanya para hadirin wal hadirat, guru-guru kami membantu untuk menunggu bila yang manteng agak mau beren-beren nyo mari boleh oleh nyo sama-sama dah tanyakan langsung sama Abu di mana ada yang kurang paham ataupun ada yang tidak sempat dijelaskan oleh Abu nyo sama-sama oleh nyo jino tak lemparkan pendayaan. Sebelumnya yang kali dijelaskan oleh Abu yang pertama tentang berkaitan makan korban sunat, termasuk bagi orang yang kaya dan
juga kurban wajib tentang yang jai pajuk ataupun yang haji pajuk. Kemudian tentang masalah kurban bagi orang yang lain, baik itu wasiat ataupun yang tiada wasiat. Kemudian juga tentang masalah sunat kifayah guna. Jadi baik salah-salah oleh kita nyata kesimpulan yang penting, dan oleh karenanya Dino kami berikan kesempatan yang pertama untuk uragam lewat pertanyaan delay. So yang teman-teman yang kamu persilakan dalam sekolah hormat. Nah, gimana? Silakan, Bang. Assalamualaikum. Yang mulia, cara pembagian kurban kita lebihkan seperti terong atau terong. Yang ada juga buat dia bisa hak oleh orang bagian bantu pun. Nah, pertanyaan yang pertama supaya oleh kita sama-sama kita mengerti pertanyaannya. So good pembagian kurban tersebut langsung dibagi oleh draw gedanyo yang si ataupun oleh panitia kurban. Oleh panitia kurban tersebut. Kalau seandainya oleh neo tajuk bak tungku lah kampung, tungku yang si kurban dayo. Apakah tungku tersebut selaku panitia ada haknya untuk mengambil daging kurban tersebut? Pun hak oleh orang yang sia di masjidnya gecok juga dah dempuk gera. Karena kedua pembahasan tentang masalah udhiyahnya belum pernah dengar surah idamong ba amel. Hana beda ngajakeut, menjakeut nah hak amel nyopu, nah hak acid udhiyah, nah hak kurban urang yang sia yo. Nyo mari sama-sama yo dengar penjelasan Abu. Yang kedua, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia mesti berbudi pada panitia mesti. Kemudian kurbannya hewan kurbannya ada dengan tebak atau dengan tebak ianya lahir dia pun. Jadi pertanyaan dia Bu dalam halnya dah beda di dalam pertanyaan dan di urang yang berkurbannya di hanale di berubah jamaah di hanale pe kadang dulu pertanyaannya apakah urumpo kurbannya kata tunai kurbani galamnya bunuh hewan kurban bunuh je ada itu hari lama umroh dan hari tasyrik masa berkurbannya hanale kabeh masa berkurban. Yang pertama tanya apakah dari pihak urang yang berkurbannya itu memang ada. Kemudian kepada panitianya, apakah panitianya wajib bertanggung jawab? Apakah nak dosa bagi panitianya karena sebab bidahal? Kemudian apakah nak surah gantung hewan kurban binatang lain? Sebelum habis pertanyaan ditanyakan kembali kepada puno adapun kami puno yang ini kurban ni jawab panitia yang pun kurban sunat adapun kurban wajib. Yang kurban lagi kurban raya.
korban wajib. Adapun mandua juga. Mandua juga. Karena di saat ini hijau Pak Panitia, kadang-kadang waktu hijaunya nggak ada ke korban wajib mendek. Adapun korban sunat. Nah, kan lanjut. Oke. Nah, jadi pertanyaan ji korban oleh si rodo orang kejo Bapak Panitia, terus Bapak Panitia kagak ada korban. Ya itu adapun kelelayan dengan sebab kelelayan. Kadang yang pertanyaannya oleh orang yang si korban bononyan gonyan kaglah kewajiban ataupun mendapatkan pahalanya, kemudian oleh panitia korban pokoknya wajib bertanggung jawab kebayaran kembali. Lagi yang maksud lebih kurang gua ya. Tidak ada pertanyaan yang terakhir ya pada gue tanya untuk Wazhar. Apakah ada ancaman khusus bagi terowongan kayak sama untuk berhubungan tapi hanya gugur? Kenapa? Nah, pertanyaan yang terakhir, udhiyah sunnatun muakkadatun. Menjelang kitab naga pegat hakina lam fi hakina muakkadatun. Pertanyaannya etna bagi so muakadatunnya puna terbatas-batas orang, kemudian karena muakah puna ancaman bagi orang-orang yang kadang-kadang mampu gekorban tetapi hanya gekorban. Lebar pertanyaan, mohon kesediaan Abu untuk memberi tanggapan. Terima kasih ya. Dalam jawaban ini yang pertama, Pakiban kalau panitia kurban bicara hak kenyau kan, bicara hak apa, hak kerja, berarti upah, bicara upah dari kebunnya saja. Berarti dia bicara jum terus tempuk, ada nama upah kerja. Yang dari kitab-kitab yang kata baca ditanya hanjur upah kerjanya kerja waktu kebun hanjur maka menyahana ikhlas kerja haik kebun datawak kerja tu nak haik karena pola ke belanja kadang yang lagi upah umpok maka sebaiknya panitianya dia pegang tabahnya dalam kampung, tabah ketentuan dalam kampung juga untuk memudahkan panitia mengetahui kebu padung dari ke upah belanja apa rumput menyekambing padung lagi yang dipegang dalam rapat desa supaya baik timur ni panitia di masyarakat ni kayak doang kayak Jepun ohnya kementerian korban pun kami saya sediakan penggunaan mereka jawab panitia masyarakat kasih
Baginya jelas anjir jak upah dari daging kurban anjir. Mai penitiannya tu dijak lebih dari igau baju igau 3 kilo yang dijak dengan 2 kilo. Kemenang tak menyokong ada nama upah aku ada anak dicarakan tetapi pembagian anak dicarakan dia lebih kurang tapi baik ada nama upah lebih banyak. Mana kedua dah yang lebih igau yang lebih igau kebun tanya antara dapur kedau dengan dapur tanya pupur bagau. Jino kerana pertanyaan yang hak kerja atau yang mana ada yang haknya tak hak tau macam mana menyapa hak berarti itanya dia dah wakili bagau atau tak upah bagau tahu kalau dia punya hak tanya mengurus daging kurban sampai truk bak rumah si penerima yang mandum hak orang tua itu. Penelitiannya pucit hanya membantu orang tua korban menuju kerja sukarela atau orang minta gaji bak orang tua korban menuju kerja ngopah. Benar tak? Benar. Apa idanya yang tua korban yang lebih agak kan tahu betul-betul tahu betul-betul ada telisai korban danya kan telisai dia bagi kan tingkat tinggi macam bawa telisai buatnya bak korban tu tamat ke dia bagi kali bagi bawa tamat banyak lebih agak kan dapat tamat ke tahu yang lebih agak dia namanya itu bukan wujud dan juga kau dengan cara sukarela atau dengan cara upah. Kemudian matalah le kebun kau gada kebun kau lebih dia. Benar. Nyan gada nyan tapan lagi gada barang kau biasa. Bila na barang kau dititip batanya lalu gada nyanna mau payah bayu na yang ada payah bayu dah yang payah bayu munyo gada nyan karena kelalaian nyok karena kelalaian panitia maka gada yang bayu panitia payah bayu gada kau teman lagi tanya nah hoi kemudian jabat tanya ni ku bahon na ti ai no bo ti ona ga ba mo na pa ta pedu ini yu hana ta pedu malam mo wate malam dan ko de pacu bayu dia tempat lu no mo ka tempat pedu ona wate malam wate kelalaian bayu tapi kalau mo ta pedu mau icu ki nya hana bayu hanya mana cinya penting panitianya kau bekerja dengan baik bagi petelaman hewan kurban kau nak baik sampai gada macam hana baik sebab hana kesalahan dari pihak panitia hana kesalahan hana baik benar. Lalu bagaimana umpah kurban? Pegawainya nam dengan pahala kurban atau paling kurang naglah daripada perintah berkorban. Sebab kurban kali kejo punya tapi yang itu mati kadang-kadang. Hanalah. Sebab golong tak pun. Hanaglah lah. Hanaglah lah. Mana pandai je no. Nyobah bayu now. Nyobu paham. Pertama sekali panitianya umpah kurban
betul-betul paham. Pun paham aturan. Tiban menyogadanya dengan kelalaian. Nyo panitia wajib bayu. Ni anak tu pergi dalam kebun, payah bayu. Di panitia. Payah bayu ke kebun dah. Makin bantu bayu. Tak kira ayu. Padum na yung ke kebun bawa kau kata banyak padum. Tak kira harga. Takwim gitu. Gue kira harga. Oh na yung 30 juta. Untuk bitpan 30 juta lu dia. Jo. Gue ompol kebun. Harga awalnya. Payah bayu. Nyo jika bakal anak kembali. Bayu harga. Dengan harga yang diperhitungkan pada hari itu berapa? Nah harganya. Hanya menurut aja bahagian kebu jika itu. Lagi nyawa kebu, lagi nyawa kena bulan. Ubin nawa ye padum nayung. Jika itu harganya. Kayak itu pula itu. Jadi hangat ke merugikan sesuatu pihak. Yang dia mudah apa ni dia ada. Boleh ke bayi apa apa. Yang pada gak ada kebuka pada tanah apa ya. Ya betul. Yang kedua menanci. Munyo gak ada kan karena kelalaian panitia. Yang diumpul kebu bayi lagi bayi apa dia. Dia bayi dawa ada. Yang kepeluang je dawa ada. Yang ada mumpul patuan. Ada peluang je dawa. Maka budak tanya umpul kebu, dia tanya apa dia. Kiban je gak ada kebu lo. Jadi ngau ada cerita. Lagi nyawa ini ada di mana? Oh dia ada tanah apa? Nyawa tanah hancur lagi bayi. Oh kau aku dah banyak kau hutan dia. Nyawa hutan Allah. Oh dia kata oh dia kumpul kau Cina jalan dia nyawa kau. Dia kata ke dia Allah Taala. Dia lagi anjara. Kemudian dah urang yang mendapat perintah berkorban. Dan kita yang kita kibana juga. Coba baca dulu. Bukan. Lihurrin qadirin. Alam kita yana halaman 220 yang maksud sunan muakkad bagi orang yang mampu berkorban yaitu etna ukuran mampu ji. Ukuran mampu ji lamiana sebagai memang lamiana di dalam wal muradu bihi man yaqdiru 'alaiha fadilatun an hajatihi wa hajatun ma'munihi yaumal aidi wa ayamit tasyriqi. Yaitu orang-orang yang yuqaddir, yang kalir gejuk tanggung jawab orang tersebut kepada orang-orang yang wajib ditanggung nafkah pada hari raya dan pada hari tasyrik. Bila kali kejutnya yang keenam. Jadi maksudnya mana? Yang maksudnya kebacaannya. Nah harta kekayaan tanya. Lebih dapat duit. Dapat duit bila kebelanja untuk kebutuhan raw tanya dan orang-orang lain yang tanya tanggung biaya hidupnya selama 4 hari. Yang padu itu duit ke biaya yang itu belanja per orang untuk raw tanya dan orang-orang yang tanya tanggung biaya hidupnya. Duit. Le dapat duitnya tak kalau tu harta tanya. Poem demang tapo hewan kurban kameng atau kebun demang menyot nilai harta tanya menyot seandainya dapat belau demang tapo kameng atau tapo kebun yang berarti mampu yang kehurunya yang diperintah berkorban
sunat kita sunat bulan Selapakah. Namanya tak jago kuan. Kentu tahu nyo demi dalam masyarakat dan Aceh yang ada mampu. Ya. Cuma agak tiga tim orang tanya. Hana lagi gatim orang ide Jawa. Ide rumah yo cuma dah tu rumah. Ide yo agak gatim tanya. Mulai bau na di rumah. Minta bawa kubur tanya na. Kaya Dorasa tahu banyak kami dah masyarakatnya yang lepas dari kuburnya. Maka oleh karenanya yang dalam kubur baik kena kubur je. Ada tanya orang ada ni, ada tanya orangnya. Yang kita tahu di, yang pikir patokan mampu orang untuk berkorban. Jadi biaya untuk puluhannya dalam segala hal. Kan kebu mendam keperluan tanya dalam tempoh dalam jangka 4 hari. Teman-teman lagi zaman yang nanti orang mendam banyak kemudian dana yang betul kena kira. Kemudian dana banyak nomor malam. Potong tu yang penghak punya dana untuk masa puluh. Potong macam tu. Ya. Biaya dapur pulau ni pelai keperluan hidup tanya mesti. Putubit mandum tanya. Dah habis dah putubit adanya. Dah kalah tu harta kekayaan tanya. Mesti taruh haiwan korban nilai harganya. Mesti berarti tanya kena perintah korban. Bagaimana? Nanti ada banyak. Maka banyak. Tapi yang juga miris tanya orang kalau banyak. Ni hak itu biar kubur lah nampuk. Yang nanti di mana? Bandung pengaruhan mampu. Yang kekerahan mampu, ubina batasan mampu. Kan? Ya, aku orang kaya kena berkorban, bintang kena wajib. Orang kaya. Hana wajib kubur tu nak. Kena wajib. Nampak kan? Nabi tiap tahun kubur. Nabi tiap tahun Nabi gertum kubur. Kuburnya baik tiap tahun. Baik kali 3 kali nak pecah. Tiap tahun kau dikau. Mana pun nak cina dia makan dia pulang. Kau lagi yang ni. Tiap tahun. Tiap tahun. Cuma menyokan ada pupuk dia, kagak dia buat perintah pun. Siapa lagi jauh haji je. Kalau terjadi dia, nyaga anak-anak terjadi dia, halik dia kena ancaman. Benar. Kemudian menyangkut dengan masalah punah ancaman khusus ke orang yang hana korban, yang hana berkorban. Yang lebih ancaman khususnya hana hatinya. Gimana bu? Cuma kena ingat apa kata buah hati, nata buah hati Nabi. Kau yang tangguh korban, hana jamu korban, hana berkorban. Yang beja bak tempat kamu terbayang. Yang anggur bijak. Yang kembungnya Nabi. Mati anggur dia terbayang. Terbayang diperintah untuk kerja. Yang kerja apa punya Nabi. Memanggil orang lebih pokok. Hanya terbayang yang anak betul. Kan berarti yang lain nak kakak biar terbayang. Kau nyamuk tahu. Terbayang tetap terbayang. Dia kan kemudian terbayang betul. Kemudian Nabi berat pengegonya. Kau yang tangguh berkorban, anak berkorban. Namanya berat pengeg, kita berat matalah mana berkorban. Mana ada dia? Puada adib di desa Andi. Yang kena. Mereka cuma butuhna. Mau dosa betul. Dah butuhna. Aku dekat dah kau kena tepat benda. Nanti tapi sisa kena dua.
nasi tapi sih nasi sama tim tengok tu orang kelas tengok lupa dah tu orang tu tengok yang ramai-ramai nanti bodohnya kering pulau mereka kaya tak bawa kami hati kanya itu nama tu orang kelas yang ke ramai lagi yang ke di Malaysia sisa sih mati lupa Malay beta je makan jelas dah nah kata tu walaupun kan dalam bentuk siksaan di sini nah di situ jadi untuk orangnya hanya kudu pulang banyak dia teman-teman ada macam jatuh nam temen pegang-pegang benar nyanyi kan ada kan ada dah nelayan kawin lebih kurang ada pertanyaan yang kali jawab oleh aku. Jadi bila yang yang buat mantan kamu persilakan. Salam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada buah pertanyaan. Yang pertama, enna batas orang kaya dan orang fakir miskin yang boleh untuk terima zakat atau terima kurban. Kemudian yang kedua yaitu tentang masalah ya hanali, bila hanali gesi kurban oleh ane ataupun anak gesi nyo ikhlas kewajiban terhadap ayat yang kehanalinya. Kemudian selanjutnya Rina bila na teman-temannya kamu persilakan. Ya, lanjut. Ya. Pak niat mesti oh. Ya. Jadi pertanyaan ini lebih kurang dia tangkap segala sesuatu perbuatan itu disertai dengan niat berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Maka disangkakan nyo keberannya ke mengsi ke kurban bukan nak butuh kepada niat. Benar.
karena kan lafaz sharih kemungsi go kurban dua boleh. Di mana kaya di tinau, kaya miskin di tinau lambang kurban. Nyebab kurban. Kaya kan mampu. Ini berbeda. Kaya berkorban, kaya kan mampu berkorban. Punya orang kaya kata dia mampu, tapi yang mampu itu belum tentu kaya. Harus kata pisah lah. Yang mampu yang kita lagi cerita pun batas mampu pun. Kalau kita dah benar, nah ada kekayaan yang lebih daripada dipakai untuk keperluan orang, untuk orang dan orang yang wajib yang biayai hidupnya. Kamu mampu, mau bakal mampunya bukan kaya, belum tentu. Makanya untuk orang mau kurban, dia kepada kurban wajib kau juga. Jika dia orang miskin, orang miskin, walaupun kau kena ketika kurban. Jadi kaya miskin di tinau lagi kaya miskin lambang zakat. Menyembah zakat, ibaratnya kamu kaya dia. Orang yang harta katnya, menyebabkan orang yang harta atau usaha yang dilakukan sehari-hari, menyebabkan orang tukang pengusaha, tukang bekerja bisa memenuhi kebutuhan gonyang sampai terus umur 60 tahun. Sampai terus umur gonyang 60 tahun. Makna memenuhi, bisa menghidupi gonyang dengan harta punau. Terus bak umur gonyang 60 tahun. Nah, yang kaya. Agak tanya lagi barat, nah belang. Mutabok dalau, mulai membelah kau kebun. Jangan tak megau-megau yang tapi dari hasil belah. Yang 60 pun kamu tanya. Tep aja kau tanya nak, kemudian tanya kita tep. Kakak ya. Orang nyawa tentu saja semakin kampanye umum, dia juga orang kaya. Cuma kebutuhan juga bila juga. Untuk umur 60. Ini contoh tadi. Orang nak cina pada umur. Nak umur cina 60 tahun. Tak kalau nak tak kau nya. Berarti yang perlu cina benar harta yang bisa menghidupi kau nya. Umur 60 tahun kau nya. Tak kalau kan dia perlu harta. Dia perlu kebutuhan. Tapi nak pada umur dia nak ada 56 tahun, cepat tahun tu 60. Ya tentu saja berarti kebutuhan kebutuhan udah konya untuk toba 60 tahun kan ada tanda deh. Kalau jauh umur kakaknya, budak-budak harta banyak harta be. Itu je bukan dundai kaya, nyara dundai ketin. Itu yang dundau kakaknya, kerana ini. Kata bapak pelabuhan. Kata pelabuhan itu. Maka ubik kebutuhan. Lagi yang punya orang yang kata umur 60 tahun, yang kalau ada kekayaan untuk kebutuhan setahun. Yang nyawa kaya, nyawanya lagi nyawa, hadir macam kurung wajib. Makanya hati-hatinya haji. Yang kerja patut orang kira.
Dia panitianya kerja upah. Mak, upah kubur. Tempat tu kenan, supaya kita bet tak lah bagi yang tu. Kau mau jawab di kubur kau wajib kubur kaya. Kan tak betul. Kan berat kerjanya. Maka patut minta jawab kau, patut tak upah. Bet tak pada ngan lagi yang dah kita berdumpuk. Wadewa. Yang tempat dumpuknya kan kerjanya mesti menguji. Kenyau kan? Berat. Waktu mereka kau, sekali tak laju, payah-payah buyurnya. Entah kau bengkau. Ka. Dan ka kan? Kemudian masalah kebun untuk mati punah wajib ditilannya. Ambil orang matinya kata sangkut dengan kebun wajib pupuk. Ini keluarga dengan Mutaji mana? Gekun kedua yang ada udip. Lun wajib ada lun. Kau pun tak bawa guru. Lagi ke. Jadi kekunnya kepada. Tinggal. Harta dia. Nyapa yang pula ada ni. Ahli waris. Nyapa yang pula. Dia kau pun wajib. Mau menyokong kau pun wajib. Kembali mak ada pun nak. Menyokong kau pun wajib. Dia tak pupuk. Menyokong kau pun wajib. Hana wajib pupuk. Mampu dia tak pupuk. Dia tak pupuk. Mati ke hana wajib. Kembali ke atas punah. Menyona wasiat. Dia. Menyona. Han dia. Kan jelas kan? Kemudian mata yang gede jumpunya punah. Tunggu ada. Cerita kibang punah. Kan kibang abah punah. Ya, ya betul. Yang memang dalam kalangan tengku-tengku nah beda-beda pendapat. Nah yang pegah yang baru wajib mengatakan niau kameng kabel. Niau nani untuk kabel dengan kamengnya. Ada kerja abahnya. Baru yang jut ke takyin. Nah yang pegah menang. Nah yang pegah kan menang. Atai kata kun habanya. Dengan yang sirat takyin. Sirat takyin. Takyinnya inca. Maka ada pengerudek ni. Dan modelnya. Mam juga tanya Mbak Dok. Idon, Abu. Dan dalam dua macamnya. Berpihak. Idon ke yang kedua berpihak. Hana. Dia sirat takyin. Langsung buat wajib. Hana perlu lihat ini. Sirat takyin. Dia katakan lagi takkan. Kutan lagi kah? Ada berapa ini? Ada apa? Anak terbawa ini. Talak tupi. Lama tak. Talak tupi. Nama tak itu sekarang lahir kan pegah. Tapi yang cik dapat di mana? Sedangkan talaknya injak. Nggak saya kata ucap. Kata terjadi aja ni. Anak perlu lagi ni. Kalau alasan cuma berdasarkan daripada hadis kuno nama amalu binian kan kena kesarek dalam hadisnya. Yang kan kuliah hadisnya kan kuliah yang gol kuli kan kuliah kesarek ina nabu kalau orang selalu kuli na dua na kuli asal na kuli
sumur. Ang kehina Korea kesa. Kuliah. Yang le amal tanyo Yunani. Tapi nasib amal tanyo sah dengan Hanani. Mana tu? Ya, mana? Ilon yang kelon cenderung ke yang kedua. Dia yang sirat ta'yin. Sirat ta'yin. Sirat ta'yin. Nya kata bang aja orang kau lon wajib adilon, wajib adilon. Kan? Wajib adilon ti tabok kedua. Kubun tabok kedua. Nya kan sirat iltizam betul. Lapat iltizam. Jadi hana perlu ni. Hana ni perlu ni. Mana? Memang tadi dengar bahkan ulama juga yang Tuhan lainnya bunani baru dia punya baru kedai mana ni idam bak khabaria tapi itu lebih cocok hati lo yang pribadi lo lebih cenderung kerja pendapat ulama terbukti cik ngelapatnya tu jut kedai karena cik sirat ta'yin. Jadi kami melakukan boleh solusi ini untuk hotel yang lekap betul betul aja. Nah cakap band menang ke ni kemung atau bencana ke kebun. Nah kepu kemenyan. Bencana untuk kebun. Mana? Atau kemung kebun. Kemung yang kan kebun. Kemung kebun ke bencana aja. Lagi yang kemudian. Atau dia cik butuh terburuk kau itu. Kepuan ke kebun tuna. Itu. Lagi yang kerja cik. Ke kebun tuna. Maka tu bajo wakilah yang hati-hati waktu kerja wakilah leu rumpau kebun buat itu nyo telah ke yang bajo wakilah nan je wajib jadi aku mau kagak kahai kata jaga kau pati bini tu hina je wajib karena telah ke bajo wakilah nyo ke lom jo wakilah buat itu geti kebun kameng lo nyau kabe ada nama pulang. Kata bu, kaji tu aja. Kata kami nyau. Kaji tu aja. Maka menyerka mengker lagi kan. Belum beri wakilah ke tingku, geti kebentunan kami belum nyau. Kebentunan, kebentunan. Maka ini lagi nyau. Dan bantu masyarakat ni tinggal beri dia. Dan masyarakat ni doa untuk beje kebunan tu wajib. Kadang ni dia kumpul rumah tu baca. Buju. Kalau beraya ke tu. Hana je baca ke tu kan. Tak pernah. Lagi nyau cara jok wakilah. Menyo pulang pak kabau. Tak pernah. Bet yang ni dah ada apa mesti ya. Ada apa? Mata tanya mantan, nak pernah kau yang anak punya anak lagi yang cakap tu dia lagi. Sudah ada pona. Lonjok wakilah tu geti kebun kilon dengan kebunnya. Ataupun geti kebunnya, geti kebunnya untuk kebun kilon. Ya. Kajulah. Kebun tuna, bet kebun medang. Kebun tuna. Kelon pulang tetap buat tu nanan orang pernah nyuruh tiga ber omnya kamen cerita tahu ada dia ya mana boleh cuma dia dah di berkahon dia menyonan tubuhnya lebih yang pun itu ada kebun ada